Jika kekhawatiran atau keluhan membawa kita kepada kegagalan, maka ucapan syukur itu akan membawa kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pernahkah Anda mengalami hidup di dalam kekhawatiran? Pernahkah Anda menghidupi khawatir setiap hari di dalam beberapa waktu? Mungkin di dalam 1 minggu, mungkin di antara kita mungkin pernah khawatir di dalam 1 bulan, atau mungkin kita pernah menghidupi kekhawatiran bertahun lamanya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan jelas bahwa hidup di dalam kekhawatiran itu tidak menambahkan kebaikan kepada kita, tetapi justru hidup di dalam kekhawatiran itu membuat kita tambah berkurang di dalam segala hal. Saya ingat firman Tuhan pernah berkata bahwa iblis itu mencuri, dia membunuh dan membinasakan. Saya sedang berpikir bahwa kekhawatiran itu dipakai oleh iblis untuk menghabisi kita hari-hari ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita ada di zaman yang terakhir. Kita tahu bahwa pada masa-masa akhir ini ada kesukaran di mana-mana. Kesukaran ekonomi, kesukaran di dalam rumah tangga, kesukaran di dalam pelayanan, ada kesukaran di mana-mana. Dan kesukaran itu mengakibatkan banyak di antara kita mungkin sedang mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu, ingat bahwa kekhawatiran itu yang mengakibatkan kita akan terus mengalami kegagalan. Dari sehari ke hari yang berikutnya ada kegagalan yang akan kita jumpai. Tetapi ingat, kabar baiknya sekali lagi bahwa ada ucapan syukur. Kalau kekhawatiran membawa kita menuju kepada kegagalan, maka ada ucapan syukur yang membawa kita kepada keberhasilan. Sebab itu hari ini pilihlah untuk hidup di dalam bersyukur. Apa itu khawatir? Dari mana datangnya kekhawatiran? Saudaraku, ketika kita salah melihat atau salah mendengar, maka perspektif kita salah, maka cara kita berpikir salah, apa yang kita renungkan itu menjadi salah, apa yang kita percayai itu menjadi salah, maka kita hidup di dalam kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kekhawatiran itu dimulai dari salahnya kita melihat. Kita salah memposisikan mata kita. Kita memiliki perspektif yang salah. Kita tidak terlalu melihat kepada firman Tuhan mungkin. Kekhawatiran itu dimulai dari kita salah mendengar. Kita memberikan telinga kita seperti kata Paulus kepada Timotius. Kita memberikan telinga kita bukan kepada firman, tetapi kepada hal-hal yang enak didengar, kepada penghiburan dunia yang sementara. Ketika kita salah melihat dan salah mendengar, maka kita memiliki perenungan yang salah. Kita memiliki cara mempercayai sesuatu yang salah. Karena saudaraku, kekhawatiran itu artinya adalah mempercayai sesuatu yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah kekhawatiran. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia memiliki rancangan yang buruk atas kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah untuk kehidupan kita. Tuhan tidak memiliki rancangan yang buruk. Jadi sekali lagi, jangan khawatir. Kekhawatiran membuat kerugian yang besar di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran membuat kita tidak semakin dekat dengan Tuhan, tetapi kekhawatiran membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana caranya kita mengatasi, mengelola kekhawatiran kita hari-hari ini? Firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, bukankah Bapamu di surga memelihara mereka, memberikan makan kepada mereka? Bukankah kita lebih berharga daripada burung-burung itu? Jadi jika kita khawatir, firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara dan perhatikanlah bunga bakung.
di lembah atau di ladang. Coba perhatikan saudara, ada perubahan yang diucapkan oleh Yesus. Pertama dikatakan, pandanglah burung-burung di udara. Pandang. Terus kemudian dia berkata, perhatikan lebih dekat lagi, perhatikan baik-baik. Yesus sedang berpesan kepada kita bahwa kalau kita khawatir, ini loh burung di udara itu, aku yang jadikan, aku yang pelihara. Kalau kita khawatir, Yesus sedang berkata, ini loh bunga bakung di ladang ini, aku yang membuat dia menjadi indah. Kalau burung saja aku pelihara, kalau bunga saja aku hiasi, apalagi kehidupan saudara dan saya, dia akan pelihara, dia akan memberkati. Sebab itu jangan khawatir akan apa yang kita makan, minum, dan pakai. Apa yang kita perlukan hari-hari ini, jangan khawatir. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita mengelola kekhawatiran kita di masa yang sukar ini? Yang pertama, ayo perhatikan firman. Perhatikan firman. Pandanglah burung-burung. Artinya begini, aku yang menciptakan. Dengan apa dia ciptakan alam semesta? Dengan berfirman. Saya sedang simpulkan bahwa Tuhan mau di zaman yang sukar ini, ketika kita mengalami kekhawatiran, maka Tuhan mau kita mengarahkan diri kembali melihat kepada firman bahwa langit dan bumi dan segala isinya, termasuk burung di udara itu, Tuhan yang menciptakan. Termasuk kehidupan kita, Tuhan yang ciptakan. Dan perhatikan bunga bakung yang di lembah, dia hiasi dengan indah. Ingat bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan berfirman, yang artinya kalau kita khawatir hari-hari ini, mari ingat lagi firman. Mari ingat lagi janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Artinya begini, kalau Tuhan menyertai, Tuhan juga memeliharakan setiap kehidupan kita. Mungkin tidak mudah, ya mungkin tidak mudah, tetapi jalan Tuhan itu pasti. Mungkin tidak mudah, ya mungkin tidak mudah, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan membawa kita sesuai dengan janjinya. Sebab itu saudara, yang pertama, mari renungkan firman, ingat firman, perhatikan firman. Jadi jangan hanya menjadi seorang percaya yang melihat firman dengan sekilas, tetapi hari-hari ini di zaman media sosial ini saudaraku, mari perhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Perhatikan firman dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kita memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai firman dengan sungguh-sungguh, ketika kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kekhawatiran itu boleh datang, tetapi kita boleh mengelolanya di dalam kehidupan kita. Kita tidak kalah atas kekhawatiran itu. Yang kedua saudaraku, apa yang harus kita lakukan di dalam mengelola kekhawatiran kita? Dari awal saya berkata bahwa keluhan akibat kekhawatiran membuat kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi ucapan syukur, dengan bersyukur kita akan mengalami satu langkah demi langkah yang lain di dalam keberhasilan di dalam kehidupan kita. Lawan kata bersyukur itu bukan berarti dia tidak bersyukur, tetapi lawan kata bersyukur itu sebenarnya begini, tidak mempercayai sesuatu yang baik di depan. Lawan kata bersyukur yang lebih jelas lagi bagi kita orang percaya adalah tidak mempercayai janji Tuhan. Sebab jika kita lihat firman Tuhan, kalau saja kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita berani bersyukur. Maka kita tahu bahwa apapun yang kita alami, di dalam keadaan susah ke hari-hari ini, di dalam keadaan senang ke hari-hari ini, mungkin di dalam keadaan tertindas ke hari-hari ini, di dalam pergumulan yang berat ke hari-hari ini, kita tahu di dalam pergumulan yang berat itu pun Tuhan turut bekerja. Di dalam melewati lembah kekelaman pun Tuhan
turut bekerja bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam persoalan-persoalan yang berat sekalipun, kita tahu kita tidak sendiri, karena ada Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, belajarlah bersyukur. Bagaimana kita boleh bersyukur? Sekali lagi, lawan kata bersyukur bukan tidak lagi bersyukur, tetapi lawan kata bersyukur sebenarnya adalah tidak mempercayai janji Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh membawa hidup kita bersyukur? Ayo, percayalah janji-janji Tuhan. Percaya janji Tuhan. Apa yang Dia buat itu baik di dalam kehidupan kita. Jadi dua perkara ini, kalau ada di antara kita yang sedang hidup di dalam kekhawatiran, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan kita hidup dalam kekhawatiran, atau mungkin selama melewati pandemi ini kita hidup di dalam kekhawatiran. Firman Tuhan berpesan kepada kita lewat renungan ini, ayo pandanglah burung di udara. Artinya perhatikanlah firman Tuhan, berikanlah hidup kita kepada firman. Kalau dengar firman, mari dengarlah sungguh-sungguh, renungkan firman itu. Dan yang kedua, percayalah janji-janji Tuhan, bahwa apa saja yang Tuhan buat, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan tidak membawa kita kepada hal-hal yang mengalami kecelakaan. Tuhan tidak membawa kita kepada perkara-perkara yang membinasakan. Tetapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi alamilah kebenaran firman ini. Pandanglah kepada firman Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan. Sebab orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk mengelola kekhawatiran kita. Dan yang kedua, saudaraku, mari percayalah kepada janji Tuhan. Percayakan hidup kita kepada janji Tuhan. Sebab dengan kita mempercayakan hidup kita kepada janji Tuhanlah kita mampu bersyukur. Sebab bersyukur bukan hanya di mulut, tetapi bersyukur adalah satu tindakan mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan dan janji Tuhan. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Jika ada yang kita khawatir, kita dilepaskan dari kekhawatiran kita. Bahkan saya berdoa dari tempat ini, kalau ada di antara kita yang lemah, lewat firman Tuhan kita dikuatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan shalom bagi kita semua.